Perkenalkan, nama saya Elsa Simanjuntak, NIM 230360005, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Mula Warman. Oke, di sini saya akan membuat video kembali dari kelompok 7 yang judulnya bagian-bagian karya tulis ilmiah. Oke, sebelum untuk melanjut videonya, ada baiknya teman-teman like dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung saja ini videonya. Guys, di sini judulnya bagian-bagian karya tulis ilmiah. Pertama, halaman judul atau cover. Pada halaman ini ditulis judul penelitian dengan lengkap, sehingga pembaca dapat mengetahui garis besar isi makalah. Dalam cover terdapat susunan atau format. Yang pertama judul, yang kedua jenis dan tujuan laporan, dan yang ketiga nama penyusun, yang keempat logo instansi, kelima nama lembaga, keenam kota atau tempat, ketujuh tahun penyusun. Oke, dan yang kedua kata pengantar. Kata pengantar adalah bagian makalah yang berfungsi mengantarkan pembaca pada permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah makalah. Oke guys, sekarang dalam kata pengantar diuraikan. Yang pertama, ungkapan rasa syukur penulis. Dan yang kedua, identitas makalah atau judul dan tujuan penulisan yang tercantum dalam lembar judul. Dan yang ketiga, uraian singkat isi makalah. Dan yang keempat, ucapan terima kasih. Dan kelima, harapan penulis. Dan keenam, tempat, bulan, tahun, dan identitas penulis. Oke, yang pertama itu abstrak. Kata abstrak ditulis di bagian tengah halaman, kemudian di bawah kata abstrak ditulis nama penulis, tahun penulis, serta judul yang dicetak miring. Abstrak merupakan rangkuman karya tulis yang berisi secara padat intisari dari penelitian yang mencakup yang pertama latar belakang masalah, dan yang kedua masalah yang diteliti, dan ketiga metode yang digunakan, yang keempat hasil yang diperoleh, serta kesimpulan dan saran. Oke. Di bawah rangkuman isi karya tulis ilmiah diberikan kata-kata kunci. Abstrak bermanfaat untuk membantu pembaca menemukan gambaran mengenai isi karya tulisnya sesuai dengan kebutuhan minat dari pembaca dan perlu untuk dibaca lebih lanjut. Dan sekarang daftar isi dan daftar tabel. Daftar isi merupakan daftar nomor halaman yang menunjukkan letak setiap bagian karya tulis ilmiah. Dan daftar tabel merupakan daftar nomor halaman yang menunjukkan letak tabel-tabel pada karya tulis ilmiah. Oke, selanjutnya bab 1 pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisi mengenai permasalahan yang ditemukan di lapangan dan kesengajaan antara kenyataan atau realita dengan teori. Penulis juga menjelaskan alasan dan dasar pemilihan topik. Dan yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah berisi mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dan ditulis dalam bentuk kalimat pertanyaan. Pertanyaan ini akan dijelaskan jawabannya pada bagian pembahasan. Dan yang ketiga, batasan masalah. Batasan masalah berisi mengenai batasan permasalahan yang ingin dibahas sehingga cakup bahasan tidak meluas dan tetap relevan. Dan yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang kalimat pernyataan yang mengacu pada pertanyaan rumusan masalah. Dan yang kelima, hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sesuatu yang dianggap benar untuk pengutaran pendapat dan kebenarannya masih perlu buktikan dalam penelitian. Dan yang keenam, manfaat penelitian. Sebuah penelitian tentu memiliki manfaat bagi banyak orang. Bagian ini tertulis manfaat apa yang diperoleh oleh kalangan tertentu maupun masyarakat pada umumnya. Bab kedua, landasan teori. Pada bagian ini penulis menjelaskan mengenai teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dari para ahli dan juga dari sumber yang dapat dipercaya kebenaran teorinya. Dan yang bab ketiga, metode penelitian. Pada bagian ini menjelaskan mengenai cara atau sistem yang digunakan pada penelitian agar teruji dengan benar penelitian yang diteliti. Dan bab keempat, hasil penelitian dan analisis. Pada bagian ini berisi mengenai hasil penelitian dan analisis temuan-temuan dalam penelitian. Pada bagian ini penulis akan menganalisis hasil penelitian yang sesuai dengan teori ataupun yang bertolak belakang dengan teori. Oke, sekarang bab 5 penutup.
Pada bagian penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan intisari dari materi suatu karya tulis ilmiah yang ditulis. Sedangkan saran merupakan pendapat penulis untuk kesempurnaan penulis karya tulis lebih lanjut dan juga dapat merupakan masukan mengenai hasil temuan penelitian. Misalnya hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif gadget terhadap gaya belajar siswa. Maka penulis dapat memberikan saran untuk pelajar mengatur waktu dengan bijak ketika bermain gadget. Dan yang kedua, daftar pustaka. Daftar pustaka berisi tentang referensi-referensi yang digunakan penulis sebagai bahan dasar penulisan karya tulis ilmiah. Referensi ini berasal dari buku maupun website. Dan yang ketiga, lampiran. Lampiran merupakan bukti-bukti pendukung atau otentik yang dilakukan saat penelitian, misalnya angka penelitian, daftar pertanyaan wawancara, dan hasil wawancara. Teman-teman, sampai di situ aja poin dari kelompok 7 yang bisa saya kasih. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bye. Annyeong.